Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang uh, untuk memenuhi tugas proyek kewarganegaraan yang bertemakan cerdas berkendara pada remaja. Terima kasih atas kesempatannya untuk narasumber kami, Rizky Abdul Qadir Mau, sebagai kakak kami ya, sekaligus dia adalah ketua BEM Univers. Pertama-tama perkenalkan kami, saya Ahmad Husnul Khotimah, dan ada Rasil Lydia Riani Wulandari, ada Siska Renia Silitonga, Rupus, dan Nadia Olivia. Mungkin langsung saya alihkan kepada teman-teman. Persilakan, Rahel. Alasan kelompok kami memilih topik cerdas berkendara pada remaja karena kami melihat bahwa pentingnya diberitahu ulang tentang pemaknaan rambu lalu lintas yang ada, disertai dengan pelanggaran apa yang bisa didapat jika pelanggarannya, dan juga bagaimana ternyata psikologi juga berperan dalam berkendara secara cerdas. Seperti yang terlihat, banyak sekali para remaja sekitar memperhatikan bagaimana mengoperasikan objek kendaraannya tanpa mempersiapkan apa saja dampak dari membawa kendaraan tersebut di jalan. Nah, apakah hal yang dilakukan dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri atau orang sekitar? Rizky? Oke. Ini saya langsung jawab. Oke, terima kasih Rahel dan teman-teman, Ahmad dan kawan-kawan. Soal berkendara di kalangan remaja, ada beberapa poin yang tadi masuk dalam pertanyaan Rahel mengenai psikologi, kemudian perilaku remaja, kelengkapan. Nah, intinya bahwa terutama yang mempengaruhi si remaja tadi adalah tadi psikologi itu sendiri. Itu dasar, bukan hanya dalam berkendara, dalam segala macam sisi ya. Dalam psikologi remaja itu sangat mempengaruhi tingkah laku dari pergerakan seorang remaja gitu. Dari kenakalan remaja, kemudian bagaimana dia bersikap, kemudian bagaimana dia berperilaku, itu yang mempengaruhinya adalah psikologi. Nah, untuk itu perlu kita ketahui bahwa bagaimana pengaruh psikologi itu terhadap si remaja tadi. Jadi remaja itu kita kaitin dengan kenakalan remaja misalnya. Itu datang dari berbagai sumber. Pertama dari pergaulannya, dari pendidikannya, kemudian dari lingkungan keluarganya. Itu akan membentuk pola pikir si anak tadi, si remaja tadi gitu. Itu yang mempengaruhi dia berperilaku. Saya kasih contoh. Anak remaja yang sering bergaul dengan orang yang suka ugal-ugalan di jalan, maka dia akan ugal-ugalan di jalan dengan sendirinya. Artinya psikologinya terbentuk di situ. Lingkungan tempat dia bermain, lingkungan tempat dia tinggal, dan lingkungan tempat dia belajar itu sangat mempengaruhi.
gitu. Jadi perlu bahwa kesadaran dari setiap individu, setiap remaja untuk bisa memetakan dengan siapa dia bermain, dengan siapa lingkungan yang akan dia tinggali, gitu. Harus bisa membawa diri. Itu sangat-sangat berpengaruh, gitu. Soal psikologi, soal berkendara. Kemudian juga sangat perlu bahwa seseorang harus menyiapkan segala macam kelengkapan, gitu ya. Kalau nggak lengkap, artinya yang pertama undang-undang kita aja itu mengharuskan kita untuk lengkap dalam berkendara. Helm harus punya SIM, harus punya. Kalau enggak, pasti akan bisa saja terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan saat di jalan. Mungkin gitu. Jadi pengaruh poin utama dari si cara orang berkendara itu dari lingkungannya dia, psikologi dia itu mempengaruhi. Jadi ada juga psikologi dia sendiri, perasaan dia sendiri saat senang, saat susah, saat lagi stres, dia akan berbeda membawa kendaraannya itu. Gitu kan? Saat lagi stres, mungkin diputusin sama pacarnya, mungkin dia jadi ugal-ugalan, balap-balapan, gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, kuncinya adalah bagaimana si remaja tadi bisa meredakan pengaruh psikologinya itu saat berkendara. Jadi berkendara harus dalam keadaan sadar dan normal. Kan kebanyakan remaja itu suka ini ya, Ki ya, kebawa emosi gitu ya. Untuk ada tips-tips nggak itu untuk meredam emosi saat berkendara gitu? Oke. Nggak usah ambil jauh-jauh deh, di Jakarta misalnya, yang lingkungan kita sehari-hari. Ya, di dekat kampus Binawan misalnya, lampu merah. Itu orang belum, pada saat lampu merah, ada kan zebra cross gitu ya. Orang akan makin paling depan, itu anak-anak remaja pasti di depan tuh. Bukan hanya remaja, bapak-bapak juga pasti di depan tuh. Dan juga bahkan udah menyeberang jalan lagi, gitu, motong jalan dan lain sebagainya. Banyak sekali perilaku-perilaku di jalan yang memang membahayakan diri, gitu ya. Untuk meredam itu kita juga harus tahu apa sih perilaku, apa sih yang membuat kita berperilaku seperti itu. Harus kita gali dulu, dikaji dulu, kira-kira kenapa saya harus berbuat hal yang demikian, mengapa saya harus ugal-ugalan, harus marah-marah saat di jalan. Orang karena nggak sabaran, karena panas misalnya, karena macet misalnya, gitu kan ya. Orang akan emosinya makin tinggi saat di jalan, apalagi di Jakarta itu saat macet, pasti tuh klakson di mana-mana, pasti marah di mana-mana, emosi orang akan lebih tinggi. Nah, untuk meredanya kita harus pahami dulu, gitu, pahami dulu apa yang membuat kita berperilaku demikian. Misalnya, kalau itu karena emosi, karena psikologi kita yang kurang baik, karena kita lagi kecapean, mungkin karena kita lagi ada masalah, berarti yang diredakan masalahnya dulu, bukan ugal-ugalan di jalan, bukan masalah di jalan yang kita luapkan. Sama, kalau misalnya kita lagi ngantuk misalnya, maka yang diredakan itu ngantuknya. Sama seperti hal yang lain gitu. Jadi poin intinya bahwa yang harus kita selesaikan, yang harus kita secara bertahap untuk
mengurangi itu, kita harus mengerti dulu apa permasalahannya yang membuat kita berlaku demikian. Gitu. Jadi kalau kita marah karena sering kepanasan misalnya, atau karena kita telat karena macet misalnya, karena kita buru-buru karena telat kuliahnya, mau telat gitu, jadi di jalan macet marah-marah, ya yang harus kita selesaikan adalah kita datang lebih awal gitu, lebih pagi, yang nggak ada macetnya, bukan macetnya yang dimarah-marahi gitu ya. Dan begitu pun terjadi dengan kasus-kasus yang lain gitu. Jadi intinya kita harus tahu dulu, pahami dulu apa yang menjadi permasalahannya. Kalau misalnya kita cari solusi, ya harus tahu dulu masalahnya, harus dapat solusinya untuk menyelesaikan si masalah itu gitu. Kak Iki, izin bertanya boleh Kak? Ya. Kita kan tahu remaja itu di bawah umur, tapi sudah banyak remaja yang sudah bisa berkendara dan membawa kendaraan ke jalan besar. Nah, itu kan berbahaya dan juga tidak memiliki SIM. Tapi zaman sekarang banyak orang tua yang merasa anaknya akan ketertinggalan ketika tidak mengetahui berkendara di zaman sekarang. Jadi banyak atau sebagian, katakanlah sebagian dari orang tua yang sudah mengajarkan anak remajanya untuk berkendaraan. Bagaimana pendapat Kak Iki tentang orang tua yang sudah mengajarkan anak sejak dini untuk belajar berkendara bermotor? Terima kasih. Oke. Sebenarnya itu tindakan mengajarkan boleh, tapi tidak membiarkan anak untuk berkendara di jalan dengan sendiri. Mengajarkan boleh sebenarnya. Kalau misalnya dia, jadi hanya mengajarkan sekedar agar dia tahu bagaimana berkendara, tapi bukan untuk membiarkan dia berkendara, gitu ya. Mohon maaf ke distract. Saya lanjut ya. Apa namanya? Dari sampai mana? Oke, bahwa itu tidak diperbolehkan. Orang-orang tua yang sengaja membiarkan anaknya untuk berkendara di jalan, anak yang di bawah umur apalagi berkendara di jalan tanpa dengan usia yang belum mumpuni di dalam aturan, yaitu tindakan yang salah. Makanya lingkungan dia tempat tinggal itu juga mempengaruhi, gitulah. Orang tuanya, kakak adiknya, kakaknya, pamannya, omnya, tantenya juga harus memberikan nilai yang positif, memberikan pengajaran yang positif terhadap si anak, gitu. Harusnya itu lahir dari keluarga. Kalau keluarga yang membiarkan si anak tadi, maka dia akan terbiasa untuk itu, menganggap itu hal yang biasa, walaupun itu dalam aturan dipermasalahkan, walaupun aturan melarang itu, dia nggak akan memperdulikan itu karena keluarganya memperbolehkan, gitu. Itu yang tadi, bahwa perilaku remaja itu datang dari ketiga itu, tempat dia berpendidikan, gitu, tempat dia bermain, dan tempat tinggal dia, keluarga dia, itu mempengaruhi. Salah satu aja itu memperbolehkan dia, membiarkan dia, maka dia akan merasa itu betul, walaupun aturan mengatakan itu salah, gitulah. Jadi yang harusnya dilakukan oleh orang tua dan keluarga yang ada di lingkungan dia, lingkungan si anak, bagaimana mencegah anak itu untuk tidak berkendara di usia ini. Itu satu perbuatan yang salah. Itu. Jadi orang tua dulu, lingkungannya dulu yang harus dibenerin. Nah, dikasih paham dulu bahwa itu salah, nggak boleh. Anak-anak nggak boleh. Nanti sampai cukup usia, punya SIM, baru bisa berkendara. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanya lagi?
Kayak aku mau nanya, Iya, boleh silakan. ini kan kalau sekarang kan banyak ya Kak anak SMP yang di bawah umur tuh udah pada nyetir motor ya Kak ke sekolah. Menurut Kak Iki, selain misalnya bahaya kalau nyetir motor, terus jalan alternatif buat itu tuh apa ya Kak? Sekian Kak Iki. Oke. Banyak anak-anak, mungkin nanti hampir sama kayak yang tadi ya, bahwa anak-anak di bawah umur diperbolehkan untuk. Jadi tadi lagi bahwa kembali dari orang tuanya. Nah, kalau merasa anak itu membutuhkan kendaraan untuk ke sekolah, maka dia harus punya pilihan, orang tua harus punya pilihan. Dia mengantar anaknya atau mengharuskan anaknya untuk menaiki kendaraan umum. Sekarang di Jakarta, misalnya Jakarta udah banyak kendaraan umum, ya banyak sekali kendaraan umum di Jakarta. Ada angkot, ada busway, ada apalagi ada Gojek. Nah, orang tua harus memperbiasakan itu. Kalau orang tua itu mempersilahkan si anaknya menggunakan motor, menggunakan kendaraan, bisa aja mobil bahkan, itu kesalahan tadi. Alternatifnya adalah dia harus dididik secara perlahan untuk menggunakan angkutan-angkutan umum atau diantar ke sekolah gitu oleh orang tuanya. Jadi itu bahwa lingkungan lagi yang mempengaruhi dia sebenarnya, yang mempersilahkan dia untuk melakukan hal demikian. Nah, pertama, anak itu kadang-kadang tadi dari orang tua mempersilahkan. Kedua, ada juga anak-anak yang tidak dipersilahkan oleh orang tuanya melarang dia untuk menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan sendiri. Anak SMP misalnya dilarang untuk menggunakan kendaraan pribadi, tapi dia tetap mau menggunakannya sembunyi-sembunyi, diam-diam, karena dia punya ego dengan teman-teman lagi. Lingkungan bermainnya itu mempengaruhi dia juga. Kalau misalnya tempat bermain dia adalah orang-orang yang biasa menggunakan angkutan umum, maka dia akan malu menggunakan kendaraan pribadi bahkan. Dengan sendirinya dia akan ikut menggunakan kendaraan umum. Gitu. Jadi lingkungan bermainnya juga mempengaruhi. Gitu. Kalau itu lingkungannya adalah tempat anak-anak sekolah datang menggunakan motor, menggunakan mobil secara pribadi, anak-anak di bawah umur, maka dengan sendirinya egonya itu muncul. Egonya itu muncul mau menggunakan kendaraan pribadi sama seperti yang teman-temannya pakai gitu. Nah, kembali ke diri bahwa si anak tadi dan lingkungan orang tua dan bahkan pendidikan harus bisa memetakan anak bagaimana memilih lingkungan tempat dia bermain, gitu. Tempat si anak bermain dan bagaimana bisa mengarahkan dia berpola pikir yang seperti apa, gitu. Memberikan orang tua harus atau sekolah dan orang tua itu harus bisa mengedukasi si anak untuk tidak berkendara. Bisa aja nih, misalnya sekolah, kalau misalnya sekolah itu dia mau dan serius untuk menghentikan perilaku itu, kebiasaan anak-anak SMP misalnya datang ke sekolah menggunakan motor pribadi, ya dia harus keras. Siapa yang datang menggunakan kendaraan pribadi dihukum, misalnya di lingkungan sekolahnya, gitu. Itu dengan berbagai cara. Dia masuk ke sekolah, ketahuan menggunakan kendaraan pribadi, disita, kemudian dipanggil orang tuanya. Atau mereka bisa menggunakan teman-temannya sebagai intel-intel. Kadang-kadang kan mereka taruh kendaraan di luar gitu ya, datang dari rumah, taruh kendaraan di rumah teman, terus jalan kaki ke sekolah. Gitu-gitu. Dia bisa pakai gitu. Kan ada di antara 5-6 orang pasti ada satu intel yang bisa dipakai. Nggak semuanya setia, pasti itu dalam satu pertemanan itu nggak semua bisa setia.
Nah, itu orang-orang yang bisa dipakai untuk mempengaruhi remaja-remaja tadi untuk berperilaku lebih baik. Gitulah. Itu kalau sekolah mau serius, supaya si anak dapat jerak dan nggak pakai lagi kendaraan pribadi. Gitu. Supaya lebih taat terhadap aturan. Nah, orang tua pun hal sama demikian. Nah, sehingga itu maka dia pasti akan terjaga pola pertemanannya, di lingkungan pertemanannya pasti akan terjaga. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi dari Gus. Ya, nih. Ya, kenapa? Ada lagi yang mau bertanya? Maaf Kak, izin bertanya. Boleh? Saya ingin bertanya, gimana tanggapan Kakak dengan balap liar? Oke, balap liar. Kali ini balap liar. Kemarin baru dengar berita beberapa minggu yang lalu, Jakarta, Kapolda Metro Jaya memperbolehkan balap liar, gitu ya. Akan difasilitasi untuk balap liar supaya lebih baik lagi. Sebenarnya pada intinya bahwa pertama balap liar itu satu hal yang sangat tidak manusiawi, gitu ya, karena nggak akan ada orang yang bisa bertanggung jawab dalam balap liar itu tentang nyawa orang, nyawa si pembalap. Artinya apa? Ketika terjadi kecelakaan, bahwa itu urusan pribadi si pembalap. Kedua, bahwa peluang untuk terjadi kecelakaan sangat besar. Karena pengamannya yang nggak memenuhi standar. Nah, kenapa itu selama ini dilarang? Karena itu memang merusak dari setiap fisik si orangnya, kemudian juga barangnya, dan lingkungan masyarakat. Bisa aja kecelakaan itu menimpa orang lain yang ada di sekitar tempat balapan. Itu yang nggak boleh. Itu datang dari mana? Lagi, dari pergaulan lagi. Remaja tuh nggak bisa dilepas dari itu. Dari pergaulan. Jadi intinya pertama si anak lagi kembali dia harus dididik untuk bagaimana bergaul, dengan siapa dia harus bergaul, di mana dia bergaul, dia bermain, gitu ya. Kemudian merespon dari misalnya DKI Jakarta ingin menjadikan itu hal yang serius, gitu. Sebenarnya itu tindakan yang baik, gitu ya. Tapi kita lihat juga itu udah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Pemerintah dulu juga melakukan hal yang sama, ingin mau merangkul anak-anak balapan liar untuk jadi balapan yang lebih baik, gitu, dirangkul, tapi nggak berhasil juga ya. Kita lihat nanti pola dari Polda Metro Jaya, dia bikin seperti apa, mungkin dengan cara dia merangkul anak-anak balapan liar ini bisa jadi lebih baik. Gitu. Udah nggak ada lagi balapan liar, balapan yang berterarah. Pada intinya bahwa balapan liar itu nggak benar. Namanya juga liar. Iya, benar. Iya, namanya juga liar. Liar artinya udah nggak benar itu. Ya, liar. Jadi intinya tadi itu lagi bahwa
pergaulan anak itu sangat mempengaruhi. Kalau pergaulannya kembali ke pergaulan tadi, ketika dia pergaulannya baik-baik aja, gitu, bergaulnya sama saya, itu pasti baik-baik aja pergaulannya. Tapi berbeda jika misalnya dia bergaul sama Ahmad, mungkin bisa ugal-ugalan di jalan gitu ya, bisa ayo kita ini yuk apa namanya balapan liar, atau sekedar nonton balapan liar aja, sekedar nonton aja, itu juga mempengaruhi. Hanya sekedar nonton aja gak ikut balap, itu juga mempengaruhi, padahal dia cuma nonton bukan ikut. Perlahan-lahan itu akan memacu adrenalinnya, saya harus ada di jalan, saya harus ikut nih. Seperti itu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi si anak, si remaja dalam berperilaku. Mungkin itu. Ya, terima kasih Rizky atas kesempatannya yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada kesempatan ini. Mungkin saya dapat menyimpulkan dari sesi ini, emosi saat berkendara itu tindakan yang membahayakan diri, gitu ya, dan juga membahayakan untuk orang lain. Tips ya, ini ada tips-tips dari Rizky tadi. Salah satunya menghindari mengemudi secara agresif gitu ya, karena cara mengemudi agresif dapat mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Sama ibu-ibu juga tuh suka ngesen ke kanan tapi belok ke kiri. Iya, jadi sebenarnya edukasi berkendara itu juga sangat penting begitu ya Rizky. Iya, benar. Jadi kita harus Kadang-kadang mama lebih galak ya berkendaranya daripada anak-anak remaja bahkan. iya gitu. Benar sekali tuh. Jadi ibu-ibu tuh jadi penguasa jalanan gitu ya. Mungkin sekian saya tutup untuk sesi ini ya. Terima kasih untuk teman-teman dan narasumber. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak Rizky.